Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah saksi yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak bersahabat dengan dunia atau yang jahat, karena itu resikonya kematian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita 17 Juni 2025 berjudul Pilihan yang salah dalam berteman akan menimbulkan akibat buruk. Ayat tema, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan pengendalian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Engkau akan melalui dunia ini hanya sekali, maka janganlah memilih pemuda atau pemudi sebagai temanmu yang akan menuntunmu ke jalan yang salah. Jauhilah para penggoda ini, karena mereka adalah tangan bantuan setan yang digunakannya untuk menipu jiwa-jiwa agar tidak menghormati Allah. Janganlah memberi musuh keuntungan apapun. Pelajarilah sejarah Daniel dan teman-temannya. Meskipun hidup di tempat yang selalu digoda untuk memuaskan diri sendiri, Daniel dan teman-temannya menghormati dan memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bertekad untuk menghindari semua kejahatan, menolak untuk menempatkan diri mereka di jalan musuh. Dan dengan berkat yang melimpah, Allah memberikan pahala kesetiaan mereka yang teguh. Masing-masing kita sedang membangun masa depannya. Semua orang yang menginginkan kehidupan yang sepadan dengan kehidupan Allah harus mengambil sikap tegas terhadap kebejatan yang menyebarkan penyakit menjijikannya ke seluruh dunia. Mereka harus menolak yang salah dan memilih yang benar, dengan berani melawan godaan dalam segala hal. Mereka harus mengatasi godaan kecil, kemudian mereka akan dikuatkan untuk mengatasi godaan besar. Ada orang yang berkata, Anda tidak perlu terlalu teliti tentang hal-hal kecil. Dalam hal seperti itu, hati nurani menyesuaikan diri dengan saran kejahatan sampai mereka dididik untuk melakukan pekerjaan yang menempatkan mereka dalam pasukan setan. Dari kesalahan kecil, mereka dituntun ke kesalahan besar. Nafsu yang lebih rendah memegang kendali. Menahan seluruh keberadaan
dalam tirani kekuasaan setan. Tujuan yang tinggi dan mulia yang mungkin mengendalikan kehidupan tersapu oleh pemanjaan diri. Bersatulah satu sama lain dalam kesetiaan kepada kebajikan, kesetiaan kepada Allah. Jadilah rajin belajar, raihlah prestasi tertinggi. Tuhan memuji usaha yang sungguh-sungguh dan penuh tekad untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang akan memampukan Anda untuk mengambil tempat di tingkat yang lebih tinggi di pengadilan di atas sana. Dia memandang dengan persetujuan para siswa yang waspada dan tekun. Berdoalah seperti Daniel 3 kali sehari, sendirian dengan Allah. Akui setiap dosa yang telah Anda lakukan, setiap kesalahan yang telah Anda buat. Allah berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dengan demikian, Anda telah membangun penghalang antara diri Anda dan dosa. Anda berjalan dalam keselarasan dengan Tuhan. Dia telah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang akan mendengar dan menjawab doa-doa Anda yang tulus. Dia telah meyakinkan Anda bahwa Dia akan mengampuni dan menerima Anda. Betapa berkuasanya Anda dalam jaminan ini. Tuhan dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dekat untuk menjawab dan memberkati." Sekian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang persahabatan, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 559 paragraf 1. Seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Bangsa Israel jasmani, meski sudah melihat pimpinan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, tetapi tetap saja mau bersahabat dengan dunia. Dan yang mereka anggap sahabat itu malahan menjadi musuh Israel yang paling berbahaya. Padahal masih dalam paragraf yang sama dikatakan, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak akan ada keharmonisan antara umat Allah dan dunia. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 1 Yohanes 3 ayat 13. Juru selamat kita berkata, "Ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yohanes 15 ayat 18. Setan bekerja melalui orang-orang yang tidak saleh dengan kedok persahabatan yang dibuat-buat untuk memikat umat Allah ke dalam dosa, sehingga ia dapat memisahkan mereka darinya. Dan ketika pembelaan mereka disingkirkan, maka ia akan memimpin para pengikutnya untuk berbalik melawan mereka dan berusaha untuk menghancurkan mereka. Inilah pengalaman bangsa Israel. Inilah pengalaman mereka yang bersahabat dengan dunia, yang pada akhirnya orang-orang itu menghancurkan bangsa Israel. Inilah pengalaman umat-umat Allah dari zaman ke zaman. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 96 tahun 1868 paragraf 6, kebenaran Allah tidak diagungkan dalam diri orang-orang percayanya, karena mereka tidak membawa kebenaran ke dalam pengalaman pribadi mereka. Mereka menyesuaikan diri dengan dunia dan bergantung padanya untuk pengaruh mereka. Mereka membiarkan dunia mengubah mereka dan memperkenalkan api asing untuk menggantikan api suci, sehingga mereka dapat dalam bidang pekerjaan mereka memenuhi standar dunia. Inilah yang terjadi sekarang ini. Sebagaimana Israel jasmani dahulu kala, demikian juga dengan Israel rohani di zaman sekarang. Umat-umat Allah sudah banyak kompromi dengan dunia. Mereka menggantikan api suci dengan api asing agar mereka dapat diterima oleh dunia. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan kita semua dalam Christ Triumphant halaman 175 paragraf 2. Janganlah memberi musuh keuntungan apapun. Pelajarilah sejarah Daniel dan teman-temannya.
Meskipun hidup di tempat yang selalu digoda untuk memuaskan diri sendiri, Daniel dan teman-temannya menghormati dan memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bertekad untuk menghindari semua kejahatan, menolak untuk menempatkan diri mereka di jalan musuh. Meskipun tinggal di kerajaan Babylon dan bahkan menjadi pejabat negara Babel, tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau kompromi dengan standar Babel. Meski kematian akibatnya, mereka tetap setia kepada Allah yang benar. Mereka tidak takut mati. Dan ini karena kehidupan doa Daniel. Christ Triumphant halaman 175 paragraf 6 melanjutkan. Berdoalah seperti Daniel 3 kali sehari, sendirian dengan Allah. Akui setiap dosa yang telah Anda lakukan, setiap kesalahan yang telah Anda buat. Daniel tidak hanya rajin belajar Alkitab, tetapi Daniel juga rajin berdoa. Karenanya Roh Nubuat berkata, Tuhan dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dekat untuk menjawab dan memberkati. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, menjadi sahabat dunia berbahaya. Bukan dunia yang diubahkan menjadi umat-umat Allah, tetapi umat-umat Allah yang berubah menjadi seperti dunia. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 509 paragraf 1, kepatuhan terhadap adat istiadat duniawi mengubah gereja menjadi dunia, tetapi tidak pernah mengubah dunia menjadi Kristus. Keakraban dengan dosa pasti akan membuatnya tampak kurang menjijikkan. Dia yang memilih untuk bergaul dengan para hamba setan akan segera berhenti takut kepada Tuhan mereka. Ketika dalam menjalankan tugas kita dibawa ke dalam pencobaan, seperti Daniel di istana raja, kita dapat yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Tetapi, jika kita menempatkan diri kita di bawah pencobaan, cepat atau lambat, kita akan jatuh. Inilah bahayanya berteman dengan dunia. Bukannya kita yang mempengaruhi mereka agar bertobat, tetapi malahan dunia yang mempengaruhi kita, dan kita menjadi seperti dunia. Oleh sebab itu, pengalaman Daniel menjadi nasihat bagi kita. Daniel tidak terpengaruh dengan Babel. Daniel tidak berteman dengan Babel, meski tinggal di Babel. Daniel yakin Allah melindungi dia, apapun yang terjadi. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 175, paragraf 3. Masing-masing kita sedang membangun masa depannya. Semua orang yang menginginkan kehidupan yang sepadan dengan kehidupan Allah harus mengambil sikap tegas terhadap kebejatan yang menyebarkan penyakit menjijikannya ke seluruh dunia. Mereka harus menolak yang salah dan memilih yang benar dengan berani melawan godaan dalam segala hal. Mereka harus mengatasi godaan kecil, kemudian mereka akan dikuatkan untuk mengatasi godaan besar. Inilah teladan Daniel bagi kita. Dia terlatih dengan menolak godaan-godaan kecil, contohnya seperti makan dan minum, hingga pada akhirnya mereka berani dan bisa mengatasi godaan besar, yaitu penyembahan-penyembahan berhala. Tolak yang salah dan pilih yang benar, apapun resikonya, dan tetap setia dalam perkara kecil yang akan membantu kita dalam pembentukan karakter kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Sebab umat-umat Allah sekarang sama seperti bangsa Israel dahulu kala, sudah kompromi dengan dunia. Bukan umat-umat Allah yang mempengaruhi dunia agar bertobat, tetapi dunia telah mempengaruhi umat-umat Allah sehingga seperti dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami, itulah benteng kami yang terkuat agar tidak terpengaruh dengan godaan dunia. Sebagaimana Daniel dan teman-temannya, kami dapat tetap berdiri setia apapun resikonya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.